Allahumma aghnina wajidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa innama tanfa'u riayatu fununil ilmi bi'timadi aslaini. Sungguhnya manfaatnya memperhatikan fokus ya, memperhatikan dalam bidang suatu ilmu ini bersandarkan dalam dua asal, dua dasar. Dua dasar artinya prinsip atau suatu hal yang bermanfaat tatkala kita memenuhi dua unsur yang kuat itu. Ilmu yang akan memberikan kemanfaatan kepada kita apabila kita memperhatikan dua hal yang prinsip ini. Dua hal yang sangat dasar ini. Artinya kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat kalau kita memperhatikan dua hal prinsip berikut ini. Ahduhuma, salah satu di antara dua prinsip itu taqdimul ahammi fal muhimmi, adalah mendahulukan yang terpenting dari kemudian yang penting. Kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, tentu yang pertama kita harus belajar tauhid ya, ma'rifatullah bil istiqani, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu tauhid. Suatu hal yang dasar sekali. Makna tauhid, makna kalimat tauhid, makna tauhid itu sendiri. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqani. Perkara yang wajib atas orang adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang lainnya, ilmu fikih tentang ibadah, bagaimana caranya sholat, caranya bersesuci, caranya mandi, caranya berpuasa, dan juga ada ilmu akhlak, bagaimana kita memiliki akhlak yang baik, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan sebagainya. Yang menurut kita tuh paling penting. Kalau kita ingin belajar bahasa Arab, ya belajar nahwu sorob yang paling dasar. Belajar menulis Arab, belajar membaca Arab. Mimma yaftaqirru ilaihil muta'allimu fil qiyami biwadhaifil ubudiyyati lillah. Dari hal yang ia butuhkan, dari sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah wajib beribadah kepadanya. Kita wajib sholat, wajib puasa, juga menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang menuntut ilmu itu biasa merealisasikan, bisa menunaikan ubudiyahnya atau penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar, tidak hanya sholat tapi juga sholatnya benar. Tidak hanya puasa tapi puasanya benar. Terutama adalah kita sholat yang kita lakukan setiap hari, setiap satu hari itu 5 kali, kita harus tahu tentang tata caranya sholat. Kemudian juga kita sebagai hamba Allah, orang yang beriman sebagai suami, sebagai warga masyarakat, itu kita harus tahu tentang akhlak atau tentang kewajiban kita sebagai suami, akhlak suami, kemudian terhadap tetangga, terhadap siapa saja kita harus mempelajarinya. Su'ila Malikun ibnu Anas. Ditanyalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ditanya. Beliau adalah imam dari hijrah, imam ahli Madinah. Dari hijrah ini Madinah Al-Munawwarah. Karena tempat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya an talabil ilmi, faqala hasanun jamilun walakin ingdur alladhi yalzamuka min hin tusbihu ila hini tumsi falzamhu. Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ditanya tentang menuntut ilmu. Beliau menjawab hasan jamil, menuntut ilmu itu bagus, indah, baik dan bagus sekali. Ini komentarnya ya. Ngaji, belajar itu hasanun jamilun walakin ingdur, tetapi lihatlah
alladzi yalzamuka, sesuatu yang engkau butuhkan, sesuatu yang seharusnya ya, engkau lakukan, min hin tusbih ila hin tumsi, dari sejak pagi hari, sejak engkau berada di pagi hari, ila hin tumsi, sampai engkau berada di malam hari, sampai petang. Falzamhu, kemudian menetaplah hal itu, atau pelajarilah semuanya itu. Artinya kita menuntut ilmu itu bagus, tapi harus memperhatikan ilmu yang memang engkau butuhkan setiap hari. Ilmu yang engkau butuhkan dari sejak pagi sampai sore hari, sampai dengan malam hari. Kita pagi hari dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada hal-hal yang harus kita lakukan dengan ilmu. Ya, termasuk diantaranya kita melakukan dari bangun tidur ya, kita baca doa, kemudian mandi, kemudian sholat, misalkan sholat subuh, kemudian nanti sampai dengan malam itu ada beberapa aktivitas, beberapa kegiatan amaliyah yang harus didasari dengan ilmu. Itu yang terpenting. Ya, kalau kita bekerja misalkan dari jam 7 sampai jam 4 ya, kita bekerja nih ya sebagai petani, harus tahu tentang caranya bertani. Kita di pabrik nih harus tahu caranya kita kerja di pabrik seperti apa. Ada di kantor atau sebagai guru, harus tahu ilmunya itu. Karena itu yang kita butuhkan. Kita sholat ya kita tahu ilmunya itu. Agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Kalau dalam bidang ilmu pertanian, ya petani tapi nggak tahu caranya mencangkul, nggak tahu caranya bertanam, ya nggak bisa. Atau sebagai karyawan pabrik, pengusaha, karyawan, nggak tahu ilmunya, ya harus kita pelajari ilmunya itu. Itu yang kita butuhkan, setiap hari, setiap saat. Ini perkataan yang baik sekali. Hasanun jamilun walakin ingduril ladzi yalzamuka min hini tusbih ila hini tumsi falzamhu. Qala Abu Ubaidah Ma'mar ibnu al-Musanna rahimahullah, man syaghala nafsahu bi ghairil muhimmi adarra bil muhimmi. Kemudian berikutnya ucapan atau perkataan dari ulama yang lain, dari Abu Ubaidah Ma'mar al-Musanna, ia berkata, man syaghala nafsahu, siapa orang yang menyibukkan dirinya bi ghairil muhimmi, dengan sesuatu yang tidak penting, menyibukkan dengan hal yang tidak penting, perkara yang tidak penting, adorra, maka akan membahayakan baginya bil muhim, niscaya perkara yang penting itu akan membahayakannya. Maka kita harus memilih skala prioritas, mana hal yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, mana belajar ilmu yang paling penting, mana yang tidak penting, seperti itu. Niscaya perkara yang penting akan membahayakannya. Adorro bil muhim. Man syaghala nafsahu bi ghairil muhim adorro bil muhim. Akan menyesal, akan kecewa karena ia mempelajari sesuatu yang enggak penting, bahkan ia menyia-nyiakan umurnya. Sholat penting, tapi kita tidak mempelajari sholat, maka suatu akan membahayakan bagi dirinya. Bagaimana ia sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah SWT, tidak sah. Bagaimana ia membaca Quran, rajin baca Quran, tapi nggak tahu ilmunya, nggak belajar tajwid, maka sia-sia sekali ya. Bacaannya salah semua, misalkan seperti itu. Dan nggak mau belajar, misalkan. Ini akan membahayakan bagi dirinya. Maka penting kita belajar itu agar amaliyah kita atau perbuatan kita ini baik dan benar, sesuai dengan ilmunya. Waqaddimil ahamma innal ilma jammun wal umru dhaifun zara au dhaifun alamma. Waqaddimil aham, maka dahulukanlah yang paling penting. Innal ilma jamun, karena ilmu itu adalah luas, ilmu itu banyak sekali. Ilmu itu sangat banyak sekali ya. Ada ilmu syariat, ada ilmu bukan syariat,
Ada ilmu umum, ilmu agama, ilmu umum, itu banyak sekali. Kita dahulukan yang terpenting. Waqaddimil ahamma innal ilma jammun. Dahulukanlah yang paling penting, sebab ilmu itu jamun, ilmu itu banyak, ilmu itu luas. Bahkan ya kalau kita di Indonesia, ya orang yang belajar di sekolah-sekolah tidak bukan agama, dia belajar ilmu, ya, sesuatu yang mungkin apa, meninggalkan ilmu yang penting, ilmu sholat, ilmu baca Quran, ilmu ibadah, padahal itu hal yang dilakukan setiap hari, hal yang dilakukan setiap saat, tapi nggak tahu ilmunya. Maka ya sholatnya kadang-kadang tidak memperhatikan benar atau tidaknya, sah dan tidaknya, karena nggak tahu, ya, karena nggak pernah belajar ilmu itu, nggak pernah belajar ilmu baca Quran, nggak pernah belajar tauhid, ya. Tapi sudah ilmu-ilmu umum yang lainnya, maka ia akan kehilangan atau terlewati perkara-perkara yang penting itu kalau tidak mendahulukan ilmu yang terpenting. Wal umru taifun, dan ilmu umur itu bagaikan taif, bagaikan bayangan, zaro yang mengunjungi. Au doifun alam, atau bagaikan tamu yang sakit. Umur itu akan hilang, umur itu akan lenyap. Umur itu bagaikan bayangan yang hilang, bayangan yang datang, suatu yang tidak akan mungkin kembali lagi, umur itu. Atau dia bagaikan tamu, tamu yang sakit. Kemudian berikutnya yang kedua, wal akharu, yang kedua, ayyakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Ini hal yang kedua adalah seharusnya orang yang belajar itu an yakuna qasduhu, tujuannya, maksudnya, niatnya di dalam awal menuntut ilmu adalah mempelajari, menghasilkan ringkasan dalam setiap ilmu. Ada khulasoh, ada ringkasan dalam setiap bidangnya. Ia bisa mengambil inti daripada setiap bidang ilmu itu sendiri. Jadi mempelajari ringkasan ilmu di setiap bidangnya. Harus bisa menyimpulkan an yakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasar fi kulli fanin. Harus kita bisa atau yang pertama kita belajar itu yang ringkas-ringkas dulu. Jangan yang detail-detail. Ya, belajar yang ringkas, misalkan kitab Al-Ajurumiyah itu ringkasan, mukhtasar. Dan mempelajari Alfiyah Ibnu Malik, mempelajari syarahnya Ibnu Aqil, ya. Itu detail-detailnya itu, ya. Tapi kita awalnya itu belajar mukhtasar yang ringkas-ringkas, yang ringan-ringan dulu, ya. Kalau belajar fikih ya fikih yang ringan-ringan dulu, yang ringkas-ringkas dulu. Baru nanti kalau mendalami baru mempelajari kitab yang berjilid-jilid, ya, Al-Majmu', Syarah Muhadzab, ya. Itu dan kitab tafsir yang awalnya tafsir yang ringkas-ringkas dulu, kemudian berikutnya tafsir yang berjilid-jilid. Hatta idza stakmala anwa'ul ulumin nafi'ah nadhara ila ma wafaqa tab'uhu minha. Sampai kemudian apabila ia telah sempurna dari beberapa macam-macam ilmu itu, kemudian ia melihat kecenderungannya berdasarkan kemampuannya itu. Kalau sudah sempurna, sudah mempelajari ringkasan-ringkasan ilmu, kemudian ia lihat di atasnya lagi sesuatu yang menurut dia cocok, cenderung untuk mendalami lebih dalam lagi, mengkaji lebih dalam lagi, berdasarkan tabiatnya, berdasarkan karakternya. Oh ternyata fikih itu lebih saya sukai, baru dia mendalami fikih itu. Oh ternyata saya lebih suka hadis, baru mendalami hadis, ilmu hadis. Ternyata lebih cocoknya ke nahu, dia langsung mendalami ilmu nahu sampai detail, sampai jadi pakar ilmu nahu. Tapi memang sebelumnya dia sudah mempelajari ilmu-ilmu secara umum, secara ringkas gitu, ya. Ya kalau dalam kesehatan tuh dokter umum dulu, ya, kemudian setelah itu
dokter spesialis ya, dokter spesialis jantung, paru dan sebagainya. Ya sebelumnya mempelajari juga paru, jantung, tapi nggak sampai detail. Tapi kemudian kalau mau takhasus, spesifikasi, spesialis masuk sama dengan ilmu agama sama. Kita mengkaji semuanya secara ringkas, kemudian kita mendalami satu ilmu yang kita inginkan. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu bahasa Arab, nahwu sorob, ilmu sejarah, sejarah Islam dan sebagainya, mendalami seperti itu. Wa anasa min nafsihi qudratan alaih, dan ia merasa senang dengan dan memiliki kemampuan untuk hal itu. Senang mengkaji ilmu itu. Bahkan menikmati. Tapi kalau kita tidak menikmati suatu ilmu ya tidak akan mungkin bisa mendapatkan ilmu tersebut. Jadi syaratnya harus senang dulu, harus cinta dulu. Fadabahar fihi, maka hendaklah ia mendalaminya bagaikan lautan, mendalami tabadul dari kata bahrun, lautan. Melautlah, artinya itu mendalamilah kompetensilah di situ, melautlah di situ. Artinya ya mengarungilah ya. Sawaun kana fannan wahidan au aktsar, baik itu satu bidang ilmu atau banyak, atau bidang ilmu yang banyak ya, lebih dari satu. Sudah kita pelajari ringkasan-ringkasan semua ilmu, ilmu tauhid, fikih dan sebagainya. Kemudian kita ingin mendalami satu ilmu fikih, ya fikih aja, fikih terus seperti itu sampai jadi pakar fikih. Hadis terus jadi pakar hadis, ilmu tafsir jadi pakar tafsir. Nahwu pakar nahwu, sorob pakar sorob, sampai namun bukan berarti ia nggak belajar ilmu-ilmu yang lain. Dia pernah belajar ilmu yang lain tapi tidak mendalam seperti itu, atau mendalam kemudian tidak kemudian diteruskan, tidak dikembangkan, tapi yang dikembangkan adalah ilmu yang ia suka itu. Amma bulughul ghayati fi kulli fannin wa tahaqquqi bi malakatihi fa innama yuhayya'u lahul wahidu ba'dal wahidi fi azminatin mutatawilatin. Adapun mencapai tujuan, ya, adapun bisa menguasai setiap ilmu, ya, ini bisa dikuasai step by step, diketahui satu demi satu dalam waktu yang lama. Baru dalam waktu yang tidak pendek, tapi waktunya lama. Satu ilmu sudah diketahui semuanya, ilmu tauhid misalkan, ya, 3 tahun, ilmu tafsir 3 tahun, ilmu hadis 3 tahun, misalkan seperti itu. Ini tapi dipelajari dengan kurun waktu yang cukup panjang. Maka dalam sekolahan atau perkuliahan harus memiliki kurikulum yang jelas, yang terarah, memiliki tujuan. Tidak kemudian semua ilmu dipelajari sampai nggak paham satupun, itu kan ya gimana? Ya, mempelajari beberapa ilmu, 1, 2, 3 ilmu, tapi mendalam itu lebih baik daripada mempelajari semua tapi tidak paham semuanya. Ya. Nah, amma bulu fi azminatin thumma yanzur al muta'allim fi ma yumakkinuhu min tahsiliha ifradan lil funun wa mukhtasaratiha wahidan ba'da wahidin au jam'an laha wal ifradu huwal munasib li umumit talabah. Setelah itu kemudian orang yang belajar itu melihat, ya, melihat, menyaksikan setelah ya seorang pelajar itu mempelajari suatu ilmu, kemudian ia melihat ilmu yang sudah ia kuasai satu persatu itu, atau mengumpulkannya dalam satu waktu jika hal itu mampu, ya. Kemudian mempelajari suatu ilmu satu persatu itu bersifat umum. Aujam wal ifrad huwal munasib li umum itu, atau menyendiri atau satu-satu itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh keumuman para pelajar. Summa yanzurul muta'allim fima yumakkinuhu min tahsiliha ifradan lil funun wa mukhtasaratiha wahidan ba'da wahidin. Jadi aujam, setelah bisa mengetahui semuanya, ya ia bisa meringkas lah, ya,
apabila hal itu mampu untuk dilakukan. Wa min tayyar syi'ri asyanaqitah qaulu ahadihim. Dan diantara syair ulama Syingkit ya, ulama Syingkit Mauritania ya. Syingkit ya. Salah seorang ulama Syingkit mengatakan wa in turid tahsila fannin tammimah wa ansiwahu qabla lintiha imah. Apa ini artinya? Wa fi taradu fil ulumil man'u jaa intau amani istabqa lan yakhruja. Wa in turid tahsila fannin tammimhu. Tammimah. Apabila engkau ingin menghasilkan satu bidang ilmu, maka sempurnakanlah ilmu tersebut. Belajar dari bagian-bagiannya, dari perangkat-perangkatnya, dari awal sampai akhir, kalau ingin ilmu tersebut. Wa ansiwahu qabal intiha imah. Dan dari selainnya, selain bidang ilmu tersebut, sebelum engkau bisa menyelesaikannya dengan baik, maka tinggalkanlah. Artinya, kalau belum sempurna dalam mempelajari suatu ilmu, maka jangan belajar ilmu yang lainnya. Nah, seperti itulah. Kalau belum paham satu ilmu, jangan kemudian beranjak ilmu yang lain. Ini tahapan yang baik seperti itu. Kita belum bisa nulis Arab, kemudian langsung baca kitab. Ya. Fathul Qorib yang nggak bisa. Belajar nulis dulu, belajar baca dulu. Belajar dari hal yang terkecil, membaca, menulis, kemudian kalau belum bisa jangan pindah. Maka ada level-level dalam menuntut ilmu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai seperti itu. Wa ansiwahu qabla lintiha imah. Wa fi taradu fil ulumil man'uja intau aman istabaqa lan yakhruja. Dalam menggabungkan ilmu, al-man'u ada penghalang. Dia belajar matematika, kimia, fisika, geografi, sosiologi, nahwu, shorof, semua itu banyak sekali. Al-man'u tidak akan mampu, tidak akan bisa, akan ada penghalang untuk meraihnya. Karena itu double banyak sekali. Intau aman istabqalan yakhruja. Karena tau'am itu kembar ya. Apabila ada dua ilmu yang saling saling berlomba-lomba, saling ingin kedua-duanya harus dipahami secara bersamaan, lan yakhruja. Maka tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa mendapatkan hasil. Ya belajar ini, belajar itu, belajar macam-macam, ada 10 pelajaran, nggak ada yang masuk sama sekali. Ya satu dulu dipahami ya. Satu bab dipahami dulu ya. Kemudian bab kedua, ketiga, keempat seperti itu. Tidak kemudian pindah-pindah. Karena saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin terputus-putus atau terpotong-potong. Tidak ya seperti bangunan lah, seperti rumah ya, kita pondasi dulu kemudian ya sampai selesai sampai finishing ya, tidak kemudian loncat-loncat satu-satu. Wa fi taradu fil ulumil man uja intau aman istabqalan yakhruja. Bila banyak ilmu dalam satu waktu, maka keduanya atau yang kembar itu akan saling menyusul, akan saling berlomba-lomba, dan hal itu tidak mungkin didapatkan. Kita mempelajari dua ilmu, satu dulu dipelajari selesai, kemudian ilmu yang lain. Ini yang terbaik ya. Termasuk juga kurikulum di negara-negara maju itu pelajarannya nggak banyak ya, cuma sedikit. Kalau kita negara berkembang pelajarannya banyak sekali, sehingga nggak ada yang paham, susah untuk bisa masuk seperti itu. Sehingga tidak punya skala prioritas. Nah, berikutnya waman arafa min nafsihi qudratan 'alal jam'i jama'a. Dan orang yang mengetahui kalau dia punya kemampuan untuk mengumpulkan semua, ya bisa silakan. Tapi kadang orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Wa kanat haluhu istisna'an minal umum. Dan keadaan ini merupakan pengecualian
sampai bisa paham semuanya, ya matematika, kimia, fisika, geografi, sosiologi, nahwu, sorof, tafsir semua. Tapi ya jarang. Kalau tuh ada yang mustasna, termasuk orang yang dikecualikan, maka harus pilih salah satu ilmu yang kiranya ia menyukainya dan ia mendukung dan ia sangat senang dengan itu, ya, pelajari itu. Ya. Nah kalau di Mesir, di Al-Azhar itu kalau dosen tafsir ditanya fikih ya silahkan tanya ke dosen fikih ya, saya dosen tafsir, guru tafsir ya silahkan. Seperti itu punya fun masing-masing. Wa min nawaqidi hadzal maqidi al-musyahadatu al-ihjamu an tanawu'il ulum wal istighfafu bi ba'dil ma'arif wal istighalu bima la yanfa'u ma'al wala'i bil gharaib. Wa kana malikun yaqulu syarrul ilmi al-gharibu wa khairul ilmi al-zahiru alladhi qad rawahu nas. Termasuk di antara hal yang menghalang-halangi, menjadi hal yang membatalkan atau menghalangi suatu kesuksesan atau sesuatu hal yang bisa menyebabkan orang itu susah untuk mendapatkan adalah al-ihjam antanawil, mengumpulkan bermacam-macam ilmu. Nah, ini sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan. Ya. Mengumpulkan semua ilmu, pinter apa saja susah. Wal istighfaf bi ba'dil ma'arifi, dan meremehkan, merendahkan beberapa ilmu. Artinya mengumpulkan ilmu dalam satu waktu, dalam satu masa, dalam satu hari, dalam satu tahun harus bisa semuanya. Nah, ini susah. Tapi kalau misalkan diberi jarak ya, 1 tahun, tahun ini belajar apa, tahun depan belajar apa, tahun belajar apa, itu bisa. Tapi menggabungkan semuanya dalam satu waktu ini susah. Kemudian ia istighfaf, meremehkan sebagian ilmu. Atau ia sibuk dengan perkara yang tidak penting. Ya. Al-istighal bima la yanfa. Ma'al wala' bil gharaib. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Atau ia sibuk bil gharaib, dengan sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Ya. Tidak penting, menyibukkan diri dengan gharib, sesuatu yang asing, yang aneh. Nggak ada kaitannya dengan ilmu. Ini susah. Fakana Malikun yaqul syarul ilm al-gharib. Al-Imam Malik ya, ia mengatakan bahwa syarul ilm al-gharib. Ya, seburuk-buruknya ilmu adalah al-gharib, ilmu yang asing. Ilmu yang tidak ada manfaatnya, ilmu yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan dirinya, ilmu yang aneh-aneh. Gharib itu ilmu yang aneh gitu ya. Wa khairil ilm al-zahir alladhi qad rawahu nas. Ilmu yang baik adalah ilmu yang sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dohir, yang nampak, yang diriwayatkan oleh orang-orang, yang diajarkan oleh orang-orang. Janganlah mempelajari ilmu yang tidak penting. Janganlah mempelajari ilmu yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Ilmu yang tidak ada keterkaitan dengan kebaikan dunia akhirat. Ya, seperti itulah. Ya, gampangan kita berbicara itu. Syarul ilm al-gharib wa khairul ilm al-zahir alladhi qad rawahu nas. Maka dari itu ilmu itu memiliki 10 ya, 10 hal, suatu perkara ya. Ada asas atau dasar-dasar dalam semua bidang ilmu. Ada namanya, definisi, tujuan mempelajarinya, kemudian siapa yang menciptakan ilmu tersebut, siapa yang mengadakannya, kemudian apa kemanfaatannya, semuanya itu harus ada itu. Ada 10 bidang, 10 hal yang disampaikan dalam setiap ilmu. Kemanfaatannya itu apa? Mengkaji ilmu itu apa? Kemudian siapa yang mencetusnya? Kemudian tujuannya itu apa? Seperti itu. Mengkaji ilmu tersebut. Kalau dikatakan mabadi al-asyrah ya. Mabadi al-asyrah, mabadi asyrah.
atau dasar-dasar dalam setiap bidang ilmu. Saya kira itu dari ada beberapa, itu ada definisi ya, mabadi asyra itu diantara al-had ya. Definisi, kemudian tema, objek pembahasan, al-maudhu, kemudian manfaatnya itu apa, kemudian yang keempat adalah keutamaan ilmu tersebut, kemudian hubungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya itu seperti apa, kemudian siapakah yang meletakkan atau yang mempelopori ilmu tersebut, kemudian nama ilmu tersebut, kemudian sumber referensi daripada ilmu tersebut, kemudian hukum mempelajarinya, kemudian apa masalah-masalah atau problem dalam masalah-masalah spesifik yang dibahas dalam cabang ilmu tersebut. Jadi mabadi asyroh namanya ya. Dalam setiap ilmu itu, ada definisi, ada objek pembahasan, ada manfaatnya. Yang keempat ada keutamaan, ada hubungan, ada peletak dasar, ada nama ilmu itu, ada sumber ilmu itu, referensinya dari mana, kemudian hukum syariatnya, kemudian ada permasalahannya apa saja. Itu adalah mabadi asro dalam setiap ilmu. Saya kira itu ya. Yaktafi Ustaz, naktafi Ustaz? Kifayah? Ya Ustaz. Nah, la ba'sa bihi Ustaz. Betul Ustaz. Nastamir. Nah, خلاص Ghadan نكتفي. Ghadan yaumul ahad as-sa'ah al-wahidah. نعم نواصل إن شاء الله غدا إن شاء الله. Barakallahu نواصل fikum. إن شاء الله غدا. نعم إن شاء الله. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum jami'an. Udah ya?